Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto. Ini video yang kelima atau yang terakhir dari chapter yang pertama berkaitan dengan sebenarnya bagaimana sih SIA itu dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan bagaimana akhirnya peranan SIA terhadap supply chain misalnya. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya ada enam cara yang bisa dilakukan atau yang memungkinkan bagi sistem informasi akuntansi untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yaitu yang pertama adalah improving the quality and reducing the cost of products or services. Jadi ketika perusahaan itu menerapkan sistem informasi akuntansi, maka sebenarnya SIA itu dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan kualitas dari produk yang dihasilkan, produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian juga bisa untuk mengurangi cost yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi ketika bicara kualitas nih, ketika menggunakan SIA, quality of products or of services itu bisa dikontrol dengan baik oleh sistem informasi akuntansi sehingga kualitas yang dihasilkan itu bisa terjaga. Kemudian improving efisiensi, jadi menggunakan SIA itu dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan lain sebagainya, sehingga perusahaan bisa beroperasi secara efisien juga. Kemudian sharing knowledge ini berkaitan dengan ketika perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi, maka ada kemungkinan perusahaan itu membutuhkan jasa dari konsultan. Nah, di saat itulah terjadi sharing knowledge ya, ketika contoh misalnya perusahaan menerapkan SIA dalam wujud ERP ya, atau SAP, otomatis membutuhkan peranan seorang konsultan sistem informasi. Nah, dari situ nanti akan terjadi sharing knowledge dari si konsultan kepada karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian SIA juga dapat meningkatkan nilai tambah perusahaan, dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan. Jadi ketika perusahaan berinteraksi dengan vendornya, berinteraksi dengan pemasoknya, kan perusahaan pasti butuh vendor nih untuk memasok bahan baku atau barang dagangan kan gitu ya. Maka ketika menggunakan SIA, nantinya komunikasi dan interaksi antara perusahaan dengan vendor itu akan bisa terjalin dengan lebih baik sehingga proses di mana barang itu sampai ke tangan perusahaan juga akan menjadi lebih efisien dan efektif. Terutama misalnya ketika perusahaan membutuhkan pasokan dalam jumlah berapa. Nah, itu akan lebih bisa termaintain dengan baik ketika menggunakan sistem informasi akuntansi. Ini juga tujuannya bisa untuk meningkatkan intensitas komunikasi antara perusahaan dengan vendor. Kemudian penggunaan sistem informasi akuntansi juga dapat meningkatkan kualitas struktur pengendalian internal ya. Tadi saya mengatakan bahwa sistem yang baik itu harus ada internal controlnya dan internal controlnya harus dijalankan. Dalam artian jangan cuma sebagai pemanis aja atau pelengkap saja, tetapi tetap harus dijalankan oleh setiap elemen dalam perusahaan. Maka ketika perusahaan menggunakan SIA, itu struktur pengendalian internalnya bisa menjadi lebih baik kualitasnya. Nah, kemudian yang terakhir, SIA itu dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan cara meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Ketika perusahaan menerapkan SIA, ya, maka semakin baik sistem yang diterapkan, berarti kan informasi yang dihasilkan juga semakin baik nih. Maka pengambilan keputusan juga bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, berikutnya SIA dan strategi perusahaan. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa SIA itu akan dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu dipengaruhi oleh information technology, business strategy, dan organizational culture. Jadi
sistem informasi akuntansi itu tidak bisa berdiri sendiri di perusahaan. Ya. Bahkan untuk kaitannya dengan budaya organisasional atau organizational culture, SIA itu sifatnya dua arah ya, mempengaruhi dan dipengaruhi. Artinya, bisa jadi ketika perusahaan itu menerapkan sistem informasi akuntansi, maka akan mengubah budaya organisasi selama ini, terutama terkait dengan bagaimana budaya organisasi terkait dengan aliran informasi yang biasa digunakan dalam perusahaan. Misalnya sekarang perusahaan sudah menggunakan ERP dan online gitu ya, maka nanti budaya organisasi terkait dengan penyebaran informasi itu akan berubah. Kemudian penerapan SIA juga akan dipengaruhi oleh strategi bisnis perusahaan. Ya, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Bagaimana strategi bisnis perusahaan bisa sejalan dengan sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan itu. Kemudian pemilihan SIA juga tergantung dari information technology yang dipakai, ya, infrastruktur IT dan lain sebagainya, sehingga benar-benar ketika akan menerapkan sistem informasi akuntansi perlu mempertimbangkan kompleksitas sistem, ya, kemudian misalnya kalau menggunakan jaringan ya mau menggunakan jaringan yang seperti apa dan yang lainnya. Oke, kemudian yang terakhir dari chapter 1, bagaimana sih peran SIA dalam value chain? Kalau kita bicara value chain atau rantai nilai, alurnya seperti ini. Jadi value chain atau rantai nilai itu intinya adalah seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang bisa memberikan nilai bagi perusahaan itu. Maka value chain itu dibagi menjadi dua kelompok aktivitasnya, ada aktivitas utama atau primary activities dan secondary activities atau aktivitas penunjang, pendukung. Primary activities itu dibagi menjadi 5 macam, yaitu inbound logistik. Inbound logistik itu konteksnya adalah ketika perusahaan itu membeli bahan baku dari pemasok dan lain sebagainya. Ya, ada logistik yang masuk ke dalam perusahaan. Kemudian operations itu berkaitan dengan proses operasi yang dilakukan oleh perusahaan tentu saja. Dan ada outbound logistik, ini ketika ada barang yang keluar, barang atau jasa yang keluar dari perusahaan. Kemudian ada aktivitas pemasaran dan penjualan, serta aktivitas jasa yang diberikan. Nah, aktivitas-aktivitas utama ini akan disupport oleh secondary activity, yaitu infrastruktur perusahaan, sumber daya manusia, teknologi, dan aktivitas pembelian. Nah, terus bagaimana peranan SIA dalam value chain? Maka di sini di poin yang kedua, using IT to redesign supply chain system yields tremendous benefits and cost savings. Jadi SIA itu kan ada elemen teknologi informasinya. Nah, ketika perusahaan menggunakan SIA, maka sebenarnya nanti perusahaan akan bisa mendapatkan berbagai macam manfaat yang bisa diperoleh, termasuk salah satunya adalah cost savings. Kenapa? Karena ketika menggunakan sistem informasi akuntansi, cost yang biasanya keluar, yang biasanya dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas value chain ini bisa dikurangi, ya, bisa diminimalkan ketika menggunakan sistem informasi akuntansi. Contoh misalnya ketika perusahaan akan melakukan aktivitas pembelian, otomatis kan mereka harus mencari vendor, ya kan. Nah, ketika perusahaan menggunakan SIA, ya, aktivitas pencarian vendor, kemudian pemantauan harga, membandingkan harga antara satu vendor dengan vendor yang lainnya itu bisa dapat dilakukan dengan cost yang lebih rendah dibandingkan ketika perusahaan melakukan itu tanpa menggunakan sistem informasi akuntansi. Jadi intinya sistem informasi akuntansi itu sangat berperan besar dalam value chain perusahaan, terutama dalam hal penghematan cost yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan untuk materi sistem informasi akuntansi chapter yang pertama. Terima kasih dan kita ketemu di chapter yang kedua.